Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang ELCB sebagai pencegah bahaya kesetrum pada manusia. Nah, di depan ini ada dua buah alat pengaman listrik. Yang sebelah kanan itu adalah ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker. Sedangkan yang sebelah kiri adalah MCB atau Miniature Circuit Breaker. Pertama-tama kita bahas tentang si MCB dulu aja ya teman-teman. Karena alat ini adalah ya mungkin teman-teman lebih familiar ya tentang MCB ya dibandingkan ELCB tadi ya. Karena ketika jaringan listrik atau instalasi di listrik di rumah teman-teman trip ya atau jepret, pasti si MCB ini yang teman-teman cari dulu. Oke, jadi gini. MCB ini kan fungsinya sebagai proteksi beban lebih atau overload dan juga sebagai proteksi dari korsleting listrik atau short circuit. Gambaran umum MCB sebagai proteksi beban lebih atau overload adalah sebagai berikut ya teman-teman. Ini saya coba simulasiin seperti ini. Misalkan kita punya sebuah motor ya yang terhubung ke jaringan listrik dengan MCB sebagai pengamannya. Ya. Terus juga apa? Terus si motor listrik ini misalkan arus normalnya 7 ampere ya. Dan karena si motor listrik ini atau bebannya atau loadnya itu 7 ampere, biasanya kabel yang terpasang di jaringan itu pasti lebih besar ya, sedikit dibandingkan si bebannya. Kita ambil contoh gini, karena ini 7 ampere maka kuat antar arus kabelnya itu 10 ampere. Artinya kabel ini tahan kalau dialiri oleh arus sebesar 10 ampere. Ya, terus MCB-nya kita asumsikan 10 ampere ya, mengikuti KH kabelnya. Nah, karena suatu kondisi ya, misalkan si motor listrik ini nggak pernah dibersihin atau nggak pernah dipreventif ya, sehingga si bearingnya ini kotor. Ketika dia dioperasiin, dia berat akhirnya apa? Akhirnya si arus motor ini naik bertahap ya. Ketika mencapai arus 12 ampere misalkan, nah si kabel ini pasti panas ya teman-teman ya. Ini klep-klep artinya apa nih? Klep-klep panas nih ceritanya kan. Nah, ketika si kabel ini panas kan, nah arus 12 ampere ini juga mencapai si MCB ini ya. Karena rating MCB-nya 10 ampere, maka diamanin nih sama si MCB-nya ya kan. Diamanin terus akhirnya apa? Akhirnya trip ya. Dan kita bisa mengamankan si kabel dan juga si motor listrik ini ya. Ya, itu dia ya. Fungsi MCB sebagai proteksi beban lebih atau overload. Untuk fungsi MCB sebagai proteksi korsleting atau short circuit ya, ini kita coba ini dulu deh. Kita coba normalin semuanya dulu nih. Nah, berarti gambaran umum ya, fungsi MCB sebagai korsleting atau short circuit ya, ini sebagai berikut. Yang namanya short circuit itu kan pasti kabel fase sama netralnya nyatu ya. Ini saya anggap kabel fase sama netral tersentuh ya. Ketika kabel fase dan netral ini tersentuh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si arus yang keluar dari motor ini apa? Sampai ribuan ampere ya, sampai ribuan ampere. Wah, ini kalau nggak cepet-cepet di amanin sama MCB dia akan rusak semuanya. Cuman karena MCB juga sebagai proteksi dari korsleting, dia akan trip ya sepertinya teman-teman. Jadi si kabel dan juga si motor listriknya jadi aman ya kan. Oke, tadi sebagai proteksi beban lebih udah, korsleting atau short circuit udah. Nah, kita ambil simulasi yang ketiga nih. Misalkan gini. Misalkan si motor listrik ini ada kabel ya, kabel fase ya. Ayo kita normalin dulu deh. Ada kabel fase yang tersembul seperti ini ya. Terus nggak sengaja kepegang operator ya atau kepegang manusia ya. Ini kesetrum nggak? Oke, misalkan ada yang ngomong nih, oh kan motornya ada grounding ya. Ya grounding ini cuma ngamanin si bodi motor ya teman-teman. Ini yang dipegang adalah si kabel fasenya ya. Kabelnya langsung dipegang. Ya, artinya apa? Si MCB ini nggak bisa ngamanin ya. Si grounding ini juga nggak bisa ya. Artinya apa? Orang ini kesetrum gitu kan dan sangat berbahaya. Nah, ini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa si MCB ini ya cuman memproteksi peralatan listrik atau si kabel dan motor listrik ini. Nah, proteksi terhadap manusia ini nggak ada nih di fungsi MCB ini ya. Ya, ini artinya apa? Artinya kita perlu satu alat lagi ya untuk memproteksi manusia ya dari kesetrum, dan alat itu adalah ELCB ya sebagai proteksi arus bocor. Bentuk ELCB seperti ini ya teman-teman. ELCB ini mempunyai fungsi sebagai proteksi arus bocor atau sengatan listrik pada manusia dan juga fungsi lain sebagai proteksi dari kebakaran. Nah, untuk ngebedainnya ya teman-teman, mana sih ELCB yang punya proteksi arus bocor atau sengatan listrik dan mana sih yang mempunyai fungsi sebagai proteksi dari kebakaran, itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang miliampere ya. Kalau dia 30 miliampere ya atau puluhan miliampere, berarti dia fungsinya sebagai pengaman dari arus bocor ya atau sengatan listrik pada manusia.
Kalau ratusan miliampere ya, misalkan di merek tertentu itu 300 miliampere, berarti ILCB ini mempunyai fungsi sebagai proteksi dari bahaya kebakaran. Sedangkan si 25 miliampere ini adalah arus maksimal yang diizinkan oleh ILCB ini. Artinya ini bukan mempunyai fungsi sebagai proteksi dari overload ya, atau beban lebih ya. Jadi ketika arus yang lewat 25 miliampere ini nggak trip ILCB-nya, tapi malah rusak gitu ya teman-teman. Untuk cara kerja dari ILCB ya, sebagai proteksi arus bocor atau sengatan listrik pada manusia, ini saya akan simulasikan seperti ini ya teman-teman. Ya, kalau yang di simulasi yang pertama tadi pengamannya adalah MCB ya. Kalau di simulasi yang kali ini pengamannya adalah ILCB. Ini motor listriknya tadi yang punya arus nominalnya 7 ampere ya. Artinya ketika dia nyala ya kan, arus yang melewati fase itu 7 ampere ya, lewat ILCB terus balik ke netral itu juga 7 ampere ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, si LCB ini apa ya, ibaratnya dia menganalisa ya, kalau arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar berarti nggak ada masalah nih, dan artinya LCB nggak trip ya. Cuman ketika terjadi kondisi seperti ini ya teman-teman, ya misalkan ya si kabel fasenya itu kepegang ya sama operator motor ini, misalkan yang kepegang kabel fasenya ya, bukan bodinya ya teman-teman. Nah, ketika kabel fase ini kepegang, ini artinya apa? Ada aliran arus ya yang berpindah ya, yang mengalir dari si motor listrik ini menuju ke grounding dan yang melewati tubuh manusia ini. Nah, aliran arus ini ketika mencapai arus sebesar 0,03 ampere atau 30 miliampere ya. Artinya apa? Ketika 7 ampere ya, terus di sininya jadi berapa? Jadi 6,97 ampere ya. Artinya ada perbedaan arus nih. Si LCB ini dia nganalisa ya. Wah, ketika arus masuknya 7 ampere, arus keluarnya cuma 6,97 karena ada arus bocor di sini ya yang melewati tubuh manusia ke bumi sebesar 0,03 miliampere. Maka si LCB ini akan trip ya, karena dia menganggap wah berarti ada arus bocor yang mungkin melewati tubuh manusia ya. Seperti itu ya teman-teman. Fungsi LCB sebagai proteksi arus bocor atau sengatan listrik pada manusia. Dari dua simulasi tadi ya, kita bisa ambil kesimpulan seperti ini ya teman-teman. Untuk proteksi beban lebih atau overload itu cuma dimiliki oleh si MCB ya teman-teman. Si ILCB ini nggak punya ILCB atau RCCB ya, ini nama lainnya sih. Kalau di Indonesia itu sering disebut ILCB. Ya, itu proteksi beban lebih atau overload hanya dimiliki oleh si MCB ini. Proteksi korsleting listrik atau short circuit ini juga cuma dimiliki oleh si MCB, sedangkan proteksi arus bocor atau sengatan listrik pada manusia itu cuma dimiliki oleh ILCB ya teman-teman. Nah, yang 25 mA ini bukan proteksi terhadap beban lebih atau overload ya si LCB ini. Artinya ini cuma arus maksimal yang boleh dilewati oleh ILCB ini supaya nggak rusak ya. Kalau di atas 25 mA dia nggak trip ya, beda. Ya, fungsi beda banget ya sama si fungsi MCB terhadap proteksi beban lebih atau overload. Seperti itu ya teman-teman. Nah, perbedaan lainnya adalah seperti ini ya. Kalau MCB itu dia biasanya cuma ada satu terminal ya, dan terminalnya digunakan untuk kabel fase, sedangkan untuk ILCB itu dua terminal ya. Yang satunya kabel netral, satunya kabel fase. Biasanya kalau terminal netralnya itu ada huruf N ya, ada simbol huruf N. Ya, kemudian di LCB ini ada tombol trip ya, untuk memastikan bahwa wiring atau pengkabelan kita tuh benar ya. Jadi kalau misalkan kita udah wiring nih di jaringan ya, di instalasi misalkan di MCB box, terus kita tekan tombol tripnya ya untuk ngetes. Ketika si LCB ini trip ya, artinya wiringnya atau pengkabelannya itu udah benar. Nah, dengan dua fungsi yang berbeda ya dari si MCB dan juga si LCB ini, makanya kita perlu ya mengkombinasikan ya si MCB dan ILCB ini dalam jaringan listrik di rumah kita ya teman-teman ya. Dan pemasangannya atau wiring kabelnya akan seperti ini ya. Misalkan ini dari terminal PLN atau KWH meter PLN ya. Terus kita pasang ILCB dan juga MCB ya di MCB box ya. Artinya kita pengen selain ngamanin peralatan listrik, kita juga pengen ngamanin manusia ya. Jadi kita harus pasang dua-duanya, nggak boleh salah satu ya. Kecuali kita pasang nanti ada namanya RCBO ya, itu udah bisa mencakup si fungsi dari ILCB dan MCB. Nanti kita akan bahas nanti ya setelah video ini. Nah, dari KWH meter PLN ke instalasi box ya, itu kita perlu kabel NYM 3 core ya. Pemasangannya akan seperti ini. Kabel fase yang dari MCB yang di KWH meter itu kita masukkan kemana? Ke ILCB ya teman-teman ya, ke ILCB.
Kabel netralnya juga kita masukkan ke LCB ya. Fase sama netral kita masukkan ke LCB. Kabel groundingnya ke terminal ground ya. Untuk kabel netral yang warna biru ini kita pasang ke terminal yang ada simbol huruf N-nya ya teman-teman. Sedangkan kabel fasenya itu kita pasang di sebelah kabel netral ya, yang nggak ada simbol atau huruf N-nya. Kemudian untuk keluaran dari LCB ya, kita bahas yang fasenya dulu. Ya, keluaran dari LCB yang fase itu kita hubungkan ke MCB ya teman-teman, ke MCB yang 10 ampere ini seperti ini ya. Sedangkan yang dari kabel untuk kabel netralnya, keluaran dari LCB ini kita hubungkan ke mana ya? Kita hubungkan ke terminal netral seperti ini ya teman-teman. Dan yang patut kita ingat bahwa untuk LCB ya, kabel incomingnya itu harus dari atas, kabel outgoingnya harus dari bawah, itu harus ya teman-teman. Kalau MCB ini kita bisa bolak-balik ya, mau incoming dari bawah atau dari atas itu sama aja. Oke, berarti kita udah masang kabel incoming ya, yang menuju ke ELCB, terus juga keluarannya ke MCB. Nah, sekarang yang kabel yang menuju ke instalasi listrik rumah, ya, kita anggap ini misalkan cuma MCB satu grup ya teman-teman. Maka pemasangannya akan seperti ini. Kabel grounding kita hubungkan ke terminal ground, kabel netral ke terminal netral, sedangkan kabel fasenya kita hubungkan ke MCB yang 10 ampere ini ya teman-teman. Oke, jadi selesai sudah ya instalasi ELCB dan MCB di MCB box di rumah kita ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.